Selamat Selamat malam Bapak Ibu. Baik untuk apa namanya yang saya sampaikan kemarin. Ternyata ini pertemuan ini ya, minggu depan sudah minggu tenang. Ada kesulitan barangkali di progres pembuatan artikelnya, memasukkan ke sana, ke template jurnalnya barangkali. Untuk ujiannya besok mengumpulkan artikelnya ini. Jadi artikel dari depan sampai belakang itu nanti silahkan dikumpulkan itu sebagai apa namanya untuk tugas akhir mata kuliahnya. Jadi tidak ada tes tulis, tapi tesnya adalah artikelnya tersebut. Jadi ide Bapak Ibu sudah dituangkan dalam bentuk artikel, gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait menyusunnya? Saya mau bertanya, Bu, Oke, izin silakan. bertanya. Mengenai ini daftar pustakanya, kalau kita mengambil dari websitenya dari Kemendikbud itu gimana caranya? Kayak bingung. Oke, jadi dari webnya ditulis aja webnya. Jadi itu ada penulisnya enggak? Nggak ada, Bu. Jadi nggak ada penulisnya, langsung dari Kemendikbudnya gitu. Nggak apa-apa. Nanti bisa kalau nggak ada berarti kan anonim ya. Anonim, kemudian nanti di ini kan. Nanti ada untuk bagaimana cara. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang kesulitan misalnya di Mendeley-nya nggak ini, bisa dicari itu. Bagaimana cara menulis referensi yang berasal dari website gitu nanti ada. Gitu. Ya. Iya, Nanti Bu. kalau Tapi di Mendeley-nya itu tadi saya bisa bisa dengar sih. metadatanya dimasukin aja. Gitu, Bu. Heeh. Berarti kalau tidak ada penulisnya, anonim gitu. Ya, kalau di referensinya sebenarnya tulisannya anonim gitu, tapi nanti coba dimasukkan metadata di Mendeley-nya. Saya biasanya nggak pernah, apa namanya, nggak pernah memikirkan urutannya karena sudah di Mendeley metadata saya lengkapi gitu biasanya. Oh, gitu. Iya, Bu. Iya, Ya, terima kasih, Bu. ya sama-sama Mbak Putri. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Bu Alfi mungkin, Mbak Alfi? Belum, Bu. Aman ya? Masih nyoba ngerjain. Oh iya, nggak apa-apa sih. Untuk tugasnya besok ini, jadi mengumpulkannya, apa namanya, dikumpulkan artikelnya tersebut. Jadi tugas akhirnya saya lupa itunya apa saya malah soalnya belum saya kumpulkan. Tapi hanya mengumpulkan artikel aja. Ini ada di kolom chat, mohon maaf, berikan izin off cam karena masih kerja. Kemarin saya sudah coba membuat dan di sini saya mengembangkan media pembelajaran melalui ekrang untuk melatih kebugaran jasmani unsur keseimbangan. Namun saya di sini memodifikasi ekrang agar mudah digunakan untuk peserta didik. Gagang di gagang paling bawah banyak. Nanti. Oke, sebenarnya kalau yang pembelajaran berbasis budayanya sebenarnya tidak melakukan modifikasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih dicoba aja. Kalau untuk jadi budayanya itu bukan kita mengkreasikan budaya, tapi ya nggak apa-apa dicoba dibuat aja. Ada lagi barangkali ini saya cuma checking tugasnya sampai mana gitu, sehingga besok harapannya pas ujian pas mengumpulkan nggak begitu apa namanya nggak begitu
buru-buru, jadi sudah dicicil dari sekarang. Sebenarnya kalau misalnya ada yang sudah jadi, kita bisa coba untuk bagaimana mensubmit ke jurnalnya begitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Besok masih ada di semester berikutnya kan Bapak Ibu mesti akan ada mata kuliah lain juga yang luarannya salah satunya juga artikel. Bisa jadi tapi yang dibikin beda lagi. Kalau ini kan lebih ke kualitatif. Di mata kuliah lain mungkin kuantitatif begitu. Oke. Kalau mau dipresentasikan atau mau dipresentasikan mungkin? Atau enggak? Bu, izin Bu, boleh saya coba mempresentasikan Bu biar sekalian dicek. Boleh, Biar silakan Mbak minggu Putri. depan enggak ini biar cepat selesai. Ya, silakan Mbak Putri. Izin share screen ya Bu ya. Silakan. Bentar. Mana ya? Iya, sini sini. Dari awal lagi apa langsung ke pembahasannya aja Bu ya? Ke hasilnya aja. Dari awal aja sekalian. Dari awal ya. Ini sebelum saya masukkan ke itunya, ke template-nya, pastinya. Jadi ini judulnya Integrasi Etnomatematika Permainan Tradisional Menggugah-gugahkan pada Pembelajaran Matematika di SD kelas rendah. Oke. Ini abstraknya belum juga saya bikin. Jadi kata kuncinya ini menggugah-gugahkan peserta didik kelas rendah, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Itu. Kemudian ini pendahuluannya. Sini pendidikan merupakan proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini. Bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi karena dengan pendidikan masyarakat akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Hal ini disebabkan banyak faktor yang terjadi di Indonesia seperti setiap pergantian pemerintahan maka akan berganti pula kurikulum pendidikan. Kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, rendahnya kualitas fasilitas penunjang kegiatan pendidikan, serta rendahnya kualitas tenaga pendidik. Sebagai contoh fenomena pendidikan saat ini yaitu di masa peralihan peserta didik dari pendidikan usia dini atau PAUD menuju pendidikan dasar atau SD. Di pendidikan usia dini, peserta didik tidak wajib diajarkan membaca dan menghitung karena menurut kurikulum tingkat PAUD ini, peserta didik masih dalam masa bermain. Sedangkan di pendidikan dasar, peserta didik dituntut harus sudah bisa membaca dan berhitung karena tingkat kesulitan materinya pun lebih tinggi dari kurikulum sebelumnya. Menurut kurikulum Merdeka pada tingkat usia dini, PAUD termasuk ke dalam fase fondasi, di mana pada fase fondasi ini capaian pembelajarannya adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri, serta dasar literasi dan STEM. Kemampuan literasi dan STEM di sini maksudnya tidak ada keharusan membaca, menulis, atau berhitung, karena semua pendidikan di PAUD kembali pada prinsip berpusat pada kebutuhan anak. Kemampuan literasi dan STEM merupakan kemampuan dasar yang dibutuhkan anak untuk dapat memahami dunia, serta dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan pada jenjang pendidikan dasar di kurikulum Merdeka, peserta didik sudah mulai dihadapkan dengan mata pelajaran yang lebih kompleks, seperti kasus yang akan penulis ambil mengenai pembelajaran matematika di kelas 1 SD. Masih banyak ditemui peserta didik yang sudah mengenal bilangan cacah dengan baik, namun belum memahami konsep perhitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk itu penulis berinisiatif untuk mengambil penelitian mengenai pengaruh permainan tradisional menggugah-gugahkan dalam pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada kelas 1 SD.
Mengapa penulis mengambil pendekatan melalui permainan? Dikarenakan peserta didik di kelas rendah, khususnya di kelas 1 SD, mereka masih dalam fase peralihan dari fase bermain ke fase yang membutuhkan konsentrasi. Sehingga agar peserta didik tidak merasa tertekan dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi bermakna dan peserta didik menjadi lebih mudah dalam memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kemudian metodenya, di sini juga metodenya juga saya masih agak sedikit ragu ini, Bu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menjabarkan integrasi permainan tradisional menggua-guakan pada pembelajaran matematika di kelas rendah. Di mana deskriptif kualitatif ini maksudnya penelitian yang menggunakan cara menganalisis serta memberikan sebuah deskripsi. Sumber data bersumber dari informan dan dokumen yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu dimulai dengan melakukan wawancara narasumber dan guru kelas 1 di SD Kota Bekasi. Kemudian hasil dan pembahasannya, yang pertama ada sejarah permainan tradisional menggua-guakannya, yaitu menggua-guakan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Bali. Permainan menggua-guakan ini juga menjadi tradisi yang masih dilestarikan, sehingga saat ini di salah satu daerah di Bali, yaitu Buleleng, tepatnya di Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Permainan tradisional ini juga sudah tercatat menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menggua-guakan sendiri berasal dari kata goak yang artinya gagak. Permainan ini masih terus dilaksanakan setiap tahunnya di Desa Panji sebagai salah satu perayaan Nyepi, tepatnya 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan Nyepi. Asal-usul terciptanya tradisi menggua-guakan ini adalah untuk mengenang jasa Raja Ki Barak Panji Sakti. Permainan ini diciptakan oleh Raja Ki Barak Panji Sakti sendiri ketika terjadi peperangan antara Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Blambangan. Karena Blambangan ingin merebut wilayah kekuasaan Raja Ki Barak Panji Sakti. Karena peperangan yang terjadi begitu sengit, mengakibatkan prajurit dari Kerajaan Buleleng mengalami kelelahan dan penurunan semangat. Maka dari itu, sebagai upaya dari Raja Ki Barak Panji Sakti untuk membangkitkan semangat para prajurit, beliau menciptakan permainan menggua-guakan yang diilhami dari seekor burung gagak yang tak sengaja melintas di hadapannya dan sedang menggunakan taktik menarik untuk menangkap lawannya. Diilhami dari burung gagak tersebut, Raja Ki Barak Panji Sakti menuangkan idenya dalam bentuk sebuah permainan yang seru yang hingga kini disebut permainan menggua-guakan. Dalam permainan ini, Raja Ki Barak Panji Sakti berperan sebagai goak yang akan memangsa ekor ular. Sementara komandan dari pasukan berperan sebagai kepala ular dan prajurit sebagai ekor ular. Kepala ular bertugas untuk melindungi ekor ular atau bawahannya dari serangan gagak. Gerakan dan taktik sang raja sangat gesit, bagaikan seekor gagak yang sedang mengincar mangsanya, sehingga permainan ini dimenangkan oleh Raja Ki Barak Panji Sakti. Sang raja pun meminta hadiah kepada komandan dan prajurit karena telah memenangkan permainan. Hadiah yang diminta raja adalah kesediaan komandan dan para prajurit untuk kembali berjuang bertempur melawan musuh dengan semangat. Mereka memenuhi keinginan raja tersebut dan akhirnya kembali dengan membawa kemenangan. Kemudian langkah-langkah permainan tradisional menggua-guakan. Permainan ini biasanya dilaksanakan di tempat yang terbuka, seperti lapangan berumput atau lapangan yang diisi air dengan tujuan untuk mengurangi cedera pada saat berlangsungnya permainan. Tata cara permainan tradisional menggua-guakan ini bisa dimainkan secara perorangan ataupun secara berkelompok. Jika bermain perorangan, maka salah satu orang akan menjadi goak dan yang lainnya membentuk barisan seperti ular. Bagi orang-orang yang berada dalam barisan sebagai ular harus memegang pinggang pemain di depannya dengan erat agar tidak terlepas. Sedangkan bermain secara berkelompok, pemain dibagi dalam 2 kelompok yang terdiri atas 5-11 orang. Masing-masing berperan sebagai goak dan mangsanya. Pemain yang menjadi ekor berjajar di belakang pemimpin. Kemudian keduanya harus saling menangkap ekor goak atau pemain yang berada di baris paling ujung belakang kelompok mangsa. Pemenangnya adalah kelompok yang pertama kali menangkap ekor lawan. Berikut cara bermain menggua-guakan secara berkelompok. Yang pertama, menggua-guakan dimainkan secara berkelompok.
Yang kedua, pemain dibagi menjadi 2 tim yang terdiri dari 5-11 orang. 1 orang memiliki peran sebagai goak dan sisanya menjadi ular. Pemain yang menjadi ekor berbaris di belakang barisan dan pemain yang menjadi kepala berada paling depan. Pemain yang berperan sebagai ular saling berpegangan dengan pemain di depannya dengan cara memegang selendangnya. Lalu kepala goak harus mengejar ekor ular atau pemain yang ada di ujung belakang tim mangsa. Permainan berlangsung selama 5 menit. Jika dalam 5 menit ular berhasil mempertahankan ekornya, maka dialah yang menang. Jika gagak berhasil menangkap ekor ular, maka dialah yang menang. Setiap permainan berakhir, pemenang akan mendapatkan poin. Total permainan yang dimainkan biasanya 5 babak, di mana tim dengan poin terbanyaklah yang menang. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam permainan megah-guakan. Dalam permainan tradisional megah-guakan terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Nilai kognitif yang terkandung di dalam permainan megah-guakan yaitu pemain akan diasah kemampuannya dengan mengolah taktik dan strategi agar dapat menangkap ekor ular dengan cepat. Selain itu, permainan ini bermanfaat dapat melatih ketangkasan karena setiap pemain harus lincah untuk menghindari kejaran lawan. Manfaat di sini mengembangkan nilai psikomotorik. Kemudian dalam permainan ini juga dapat mengasah kemampuan kepemimpinan dan hubungan kerjasama antara pemimpin dengan bawahannya. Kepala goak atau pemimpin harus bertanggung jawab melindungi ekornya atau bawahannya. Dan ekor atau bawahannya harus yakin dan percaya kepada kepala atau atasannya, sehingga dalam ini mengembangkan nilai afektif peserta didik. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Niputu Chandra Prastia Dewi mengatakan tradisi permainan tradisional menggua-guakan ini juga memiliki nilai-nilai kebudayaan seperti nilai religius, nilai persatuan sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila ketiga, nilai sosial budaya sebagai sesama makhluk sosial, dan nilai gotong royong atau kerjasama. Dian Widya Stuti dalam penelitiannya mengatakan bahwa permainan tradisional adalah salah satu kegiatan yang sangat memfokuskan pada suasana kegembiraan dan sangat sederhana dalam pengimplementasiannya. Hal ini sangat sejalan dan layak digunakan dalam kegiatan belajar di taman kanak-kanak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan permainan tradisional dapat membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan bagi peserta didik, khususnya di kelas rendah. Kemudian integrasi etnomatematika permainan megah-guakan pada pembelajaran matematika di SD kelas rendah. Selain bermanfaat untuk melatih ketangkasan, kekompakan, kerjasama, kreativitas, dan strategi, karena harus berpikir cepat dan cerdas untuk mengelabui lawan, serta mengasah kepemimpinan, permainan megah-guakan ini juga bisa dieksplorasi ke dalam pembelajaran matematika untuk sekolah dasar, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk kelas rendah dan materi perbandingan untuk di kelas atas. Untuk anak kategori kelas bawah yang masih dalam usia bermain dan tidak bisa diam, permainan tradisional ini sangat cocok untuk menjadi salah satu strategi dalam pembelajaran, khususnya matematika, sehingga dengan menggunakan permainan megah-guakan, peserta didik akan belajar dengan suasana yang menyenangkan dan tidak merasa tertekan saat proses pembelajaran. Seperti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ninyaman Cynthia Ariputri ini mengenai pengaruh permainan tradisional guak maling titik terhadap kemampuan memahami lambang bilangan pada anak ini menghasilkan peningkatan pemahaman peserta didik terhadap konsep lambang bilangan. Selama proses permainan megah-guakan berlangsung, ternyata terdapat beberapa bagian permainan yang bisa dihubungkan dengan pembelajaran matematika, seperti pada saat goak menangkap lawannya, maka lawannya tersebut akan menjadi anggotanya dan berbaris di belakangnya. Maka dapat diintegrasikan ke dalam materi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Peserta didik akan diarahkan mengenai konsep bagaimana sesuatu itu bertambah banyak dan bagaimana sesuatu bisa berkurang menjadi sedikit di dalam permainan tradisional ini. Dalam proses permainan tradisional megah-guakan, ketika kepala goak kelompok 1 berhasil menangkap ekor lawan dari kelompok 2, maka di sini akan terdapat pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah.
Ketika anggota lawan kelompok 2 yang sudah tertangkap oleh kepala goa kelompok 1, anggota lawan yang tertangkap tersebut akan berbaris di belakang kepala goa kelompok 1 dan menjadi anggota dari kepala goa kelompok 1, sehingga kelompok goa kelompok 1 akan bertambah banyak anggotanya. Begitu pula dengan anggota goa kelompok 2, karena anggotanya sudah tertangkap. Maka anggota goa kelompok 2 berkurang dan menjadi sedikit. Berikut contoh penerapan materi penjumlahan dan pengurangan yang bisa digunakan dalam permainan menggoa-goakan. Di sini peserta didik yaitu bersama-sama menuju lapangan untuk bermain menggoa-goakan. Kemudian setiap kelompok akan bermain satu kelompok melawan satu kelompok. Setiap anggota akan menentukan siapa yang akan menjadi kepala goak dengan kompimpa dan kemudian berbaris dengan kepala goak berada pada barisan paling depan. Seperti ini gambarnya kira-kira. Kemudian kepala goak akan bertugas menangkap ekor lawan sebanyak-banyaknya dalam waktu 5 menit. Jika ada anggota dari kelompok goak yang tertangkap oleh lawan, maka ia akan berbaris di belakang kelompok lawan dan menjadi anggota kelompok tersebut. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika kelompok ini, misalnya kelompok 2, berhasil menangkap anggota dari kelompok 1, maka anggotanya akan pindah. Di sini ya, peserta didik akan memahami konsep penjumlahan dan pengurangan untuk kelompok 1, jadi akan berkurang 1 dan kelompok 2 akan menjadi bertambah 1. Nah, ketika ada kepala goak yang berhasil menangkap mangsanya dan menempatkan mangsa yang telah didapat di belakang barisan, maka anggotanya akan bertambah banyak. Jadi peserta didik dapat mengenal konsep penjumlahan. Ketika ada anggota kelompok pemain yang tertangkap oleh lawan, maka peserta didik akan mengenal konsep pengurangan, karena anggota mereka dengan begitu akan berkurang menjadi lebih sedikit. Setelah waktu permainan berakhir atau habis, peserta kelompok menghitung terlebih dahulu anggota kelompok masing-masing, apakah anggota kelompoknya bertambah, banyak, atau berkurang. Kelompok yang paling banyak mendapatkan mangsa atau yang paling banyak anggotanya dalam 5 menit, maka kelompok itu pemenangnya. Dengan demikian, anak-anak usia kelas rendah akan merasakan bahagia dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan permainan tradisional, anak-anak usia rendah yang masih dalam dunia bermain dan banyak bergerak tidak merasakan bahwa belajar memahami konsep penjumlahan dan pengurangan itu susah, melainkan menyenangkan, sehingga pembelajaran matematika dengan menggunakan aktivitas permainan tradisional menggogakan ini menjadi lebih bermakna. Kesimpulan, permainan tradisional menggoa-goakan merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang berasal dari Bali dan telah tercatat dalam Warisan Budaya Tak Benda oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional menggoa-goakan dapat digunakan sebagai salah satu media atau pendekatan untuk pembelajaran matematika sekolah dasar di kelas rendah. Karena untuk peserta didik di kelas rendah masih dalam fase bermain dan banyak bergerak. Dengan demikian, permainan tradisional menggoa-goakan ini sangat cocok digunakan sebagai media atau salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika, khususnya materi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Dengan menggunakan permainan tradisional menggoa-goakan dalam pembelajaran matematika, peserta didik belajar memahami konsep penjumlahan dan pengurangan dengan mudah dan menyenangkan, sehingga pembelajaran akan menjadi bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ini mohon dikoreksi. Oke, baik, Mbak Putri. Terima kasih. Ada beberapa hal barangkali Bapak Ibu, ini daftar pustakanya berarti masih ini ya, belum. Iya, yang ini saya belum Oke, oke baik. Ada beberapa hal yang barangkali mungkin dari introduction-nya tadi ya. Jadi introduction tadi sudah dicoba terkait Indonesia dan sebagainya. Tadi nggak apa-apa sih didahului tentang Indonesia, tapi barangkali nanti bisa ke bawah itu lebih mengerucut, lebih fokus. Dan jadi isinya introduction atau di pendahuluan itu tentang misalnya kenapa sih paper ini dibuat, pentingnya apa sih permainan itu. Mungkin kenapa sih harus permainan itu diintegrasikan dalam pembelajaran misalnya. Nah, di sana tentu saja memuat riset objektifnya yang akan dijawab nanti di bagian kesimpulan. Dan jangan lupa di introduction tadi yang belum ada adalah terkait penelitian-penelitian yang terkait hal itu, penelitian tentang
apa namanya, budaya barangkali, ada permainan-permainan yang sudah dilakukan di dalam apa namanya, pembelajaran matematika misalnya di tingkat rendah dan sebagainya. Kemudian nanti di sana akan muncul kebaruan dari penelitian kita. Jadi ada beberapa referensi nanti yang disajikan di introduction tersebut. Kemudian di bagian method. Jadi metodenya kan pakai kualitatif ya. Iya. Oke. Jadi di bagian metodologi itu kemarin saya sampaikan bahwa di antaranya terkait untuk memperoleh datanya itu ditulis semua, misalnya kualitatif. Oh, ternyata kualitatif itu misalnya melalui wawancara yang saya lakukan, Bu. Melalui menganalisis dokumen misalnya, menganalisis dokumen tentang mengguak-guakkan itu tadi misalnya. Atau ada juga mengobservasi saat anak-anak bermain permainan itu misalnya. Kemudian ada dokumentasinya dan lain-lain. Nah, termasuk di dalamnya, kalau misalnya ada wawancara, siapa yang diwawancarai di situ? Nah, itu dijelaskan. Kriteria informannya apa? Itu dijelaskan di bagian metodologi. Kemudian misalnya ada menganalisis dokumen, dokumen apa yang dianalisis? Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk memperoleh data, itu ditulis di bagian metodologi. Kemudian barangkali urutan untuk di sananya juga bisa urutan di kualitatifnya itu ngapain saja begitu, tapi minimal yang untuk memperoleh data ini. Kemudian di bagian result atau hasilnya. Nah, di bagian hasil tadi sudah dipaparkan, tapi di bagian hasil tadi yang dipaparkan oleh Mbak Putri tadi yang belum ada apa? Tadi seolah-olah Mbak Putri itu menulis membuat semacam karangan, nggak ada datanya. Data itu diperoleh dari mana? Nah, tadi makanya misalnya, oh, datanya tadi ada data pendukung misalnya hasil dari wawancara misalnya, hasil dari wawancara dengan misalnya yang tahu tentang permainan mengguak-guakkan. Itu wawancaranya seperti apa ditulis? Kalau itu hasil wawancara. Kalau itu dari menganalisis dokumen, dokumen apa? Oh, dari buku tentang permainan menggoak-goakkan. Di bukunya seperti apa? Nah, itu sudah ditulis. Jadi ada data-datanya. Kalau tadi kan semacam uraian tok, tapi kan nggak ada dari mana itu. Jadi bukan bentuk karangan. Atau misalnya mengobservasi yang dilihat dari mana. Nah, itu ditulis semua. Kemudian di sana nanti kualitatifnya barangkali untuk kredibilitas datanya melalui triangulasi data misalnya. Maka triangulasi datanya dari beberapa data tadi seperti apa? Sehingga kesimpulannya apa? Nah, tadi kan ada misalnya diterapkan di sekolah. Kemudian tadi di sekolah seperti apa? Lah, rancangan alternatif pembelajaran seperti apa yang bisa diitukan? Nah, itu misalnya dengan wawancara guru atau dengan melakukan apa? Atau dari melihat ke kurikulumnya seperti apa? Itu ditulis semua di sana. Sumbernya dari mana ditulis begitu. Jadi kalau tadi kan langkah permainan 1, 2, 3, 4 dari mana itu kan tadi nggak jelas dari mananya. Misalnya berdasarkan analisis dokumen atau mungkin dari wawancara dan sebagainya. Nah, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait ini. Jadi nanti bisa dibenahi di bagian-bagian yang saya sampaikan tadi. Untuk penyempurnaan selanjutnya masih nanti lagi nggak apa-apa. Sementara yang saya kemukakan tadi bisa ditambahkan, Mbak Putri. Oke. Baik, Terima terima kasih kasih Mbak Bu Putri. penjelasannya. Sama-sama Mbak Terima Putri. kasih. Oke, baik. Ada lagi yang akan mempresentasikan barangkali? Mbak Afi belum ya tadi ya? Belum. Bu, saya mau tanya, Bu, Boleh? kalau misalkan sudah melakukannya itu di kelas, berarti di metodenya Boleh. bagaimana gitu? Oke, saya tadi ngirim 2 macam. Yang di grup itu kan ada 2. Yang satu itu yang belum di kelas, yang satu itu di kelas. Itu contoh, Oh, tapi tidak harus seperti oke. itu. Oke. Ya, Oke. kalau yang Mbak Putri kan tadi yang belum di kelas. Yang barusan saya kirim itu yang satunya di kelas, yang satunya yang nggak di kelas tadi kayaknya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama Mbak Alfi. Atau mau dipresentasikan? Belum. Atau sudah?
Oke, baik. Ada yang mau mempresentasikan lagi, Bapak Ibu? Belum. Jadi, apa namanya? Apa yang sudah ditulis di artikelnya nanti bisa dicoba dimasukkan di template jurnal kemarin itu. Kalau yang kemarin memang masih Sinta 3 sih, kalau untuk syarat lulus kan Sinta 2. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti untuk latihan hanya untuk membuat bagaimana sih bikin artikelnya. Penyempurnaannya masih bisa setelah ini disempurnakan lagi. Yang jelas isian-isian tadi sudah ada isinya semua, harapannya begitu. Begitu, ada lagi barangkali yang kalau belum ada yang presentasi ini ya, baru Mbak Putri tadi ya. Pak Abdul Muin barangkali? Belum, Bu. Oke, baik. Tapi besok untuk ujiannya sudah ya, kalau pas ujian kan dikumpulkan ya. Pas ujiannya jangan lupa dikumpulkan. Jadi ujiannya tidak ada ujian tulis, tapi mengumpulkan artikel tersebut. Besok akan saya siapkan di Google Drive-nya dan untuk ke Prodi, saya coba nanti saya konsultasi yang ke Prodi mengumpulkannya gimana. Kalau yang hadir di sini kan ada yang dikumpulkan print-printan, tapi kan ini Bapak Ibu jauh semua, nanti coba saya komunikasikan dengan Prodi. Baik. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin saya tutup ya. Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk ini apa namanya untuk mengerjakannya. Kemudian nanti jika ada hal yang masih mau ditanyakan, masih boleh dilanjutkan lewat chat di WhatsApp grupnya. Oke. Baik, untuk pertemuan malam ini barangkali saya tutup dulu. Sekian dulu. Dan banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat.